Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana ala abdihi liyakuna lil'alamina nazira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال أيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, Ramadan sering juga disebut sebagai Syahrul Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tentunya dengan hikmah yang luar biasa, dengan nilai manfaat yang begitu luar biasa. Sebagaimana yang telah Allah sampaikan di dalam ayat yang tadi disampaikan, bahwa Al-Quran diturunkan, di dalamnya terdapat petunjuk. Al-Quran diturunkan di dalamnya sebagai rahmat untuk sekalian alam. Al-Quran diturunkan, di dalamnya ada obat, penawar, untuk siapapun yang sakit. Dan yang paling luar biasa juga, bahwa Al-Quran diturunkan dengan hikmah, agar umat memiliki karakter atau sifat Qur'ani yang melekat di dalam diri mereka. Sifat Qur'ani yang terinternalisasi di dalam hati mereka. Bagaimana dengan Al-Quran sebagai way of life, seseorang mampu menjalankan kehidupan dengan baik, memiliki karakter Qur'ani, sifat Qur'ani yang melekat. Satu di antara sekian banyak ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran sebagai upaya untuk pengembangan karakter seorang muslim, contohnya Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-16 dan 17, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang memohon kepada Allah, Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Siapakah mereka yang akan dijanjikan oleh Allah ampunan dan dijauhkan dari siksa api neraka? Pada ayat ke-17 Allah sampaikan, As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yang pertama adalah orang-orang yang sabar. Nah, kesabaran ini adalah sebuah karakter. Bagaimana seorang muslim harus memiliki sifat sabar yang begitu luar biasa. Tangguh. Sabar bukan berarti berdiam diri. Sabar bukan berarti berpangku tangan. Sabar itu bergerak. Sabar itu dinamis. Sabar itu tidak pernah mengenal kata lelah. Dan itu harus dimiliki oleh seorang muslim sebagai upaya untuk memiliki karakter atau sifat Qur'ani di dalam dirinya dan kehidupannya. Kemudian yang kedua, shadiqin, jujur, benar. Bukan ucapannya saja yang jujur dan benar, perilakunya pun benar.
pola pikirnya benar, gaya hidupnya benar. Ini adalah karakter yang harus ada. Kemudian yang ketiga, al-qanitin. Sikap taatnya yang luar biasa kepada Allah. Disiplin dalam melaksanakan ibadah, disiplin dalam melaksanakan rangkaian kehidupan. Ini pun bagian dari karakter atau sifat Qur'ani yang harus melekat pada diri seorang muslim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-munfiqin. Orang-orang yang peduli, gemar berinfak, orang yang senang berbagi, maka dia tentunya mendapatkan nilai plus secara hubungan hablum minan nas. Orang yang selalu membantu saudaranya, membantu siapapun yang memerlukan bantuannya. Ini adalah bagian penting. Sikap itu harus ada. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar. Mereka yang senang beristighfar di waktu sahur sebagai upaya penajaman spiritual batin atau hati. Memperbanyak memohon ampun di akhir malam. Memperbanyak sujud dan ruku. Memperbanyak doa. Inilah hal yang akan membuat seorang muslim memiliki karakter atau sifat Quran yang luar biasa. Oleh karena itu sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa hikmah diturunkannya Al-Quran tentunya akan mendatangkan kemaslahatan untuk umat, untuk alam, untuk kita. Dan kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, sebagai hamba Allah yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita pun berkewajiban untuk terus membenahi diri kita, meningkatkan rasa cinta kita terhadap ayat-ayat Allah. Terlebih saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Satu hal penting yang harus kita tanyakan terhadap diri kita, sampai dengan saat ini, sejauh mana kecintaan kita terhadap Al-Quran? Sejauh mana kualitas interaksi kita dengan ayat-ayat Allah? Sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran? Fausini wa iyyakum bitaqwallah. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini semakin meningkat kecintaan kita terhadap Al-Quran, dan semakin kita mampu mendapatkan nilai-nilai hikmah-hikmah yang luar biasa dari Al-Quran tersebut, terutama tentu untuk pengembangan karakter, pengembangan al-akhlakul karimah. Bagaimana dengan Al-Quran hidup kita semakin berarti, hidup kita semakin terarah, hidup kita semakin menempatkan atau mendapatkan jalan yang terbaik. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir, jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mari kita dekap Al-Quran. Mari kita baca ayat-ayatnya. Mari kita amalkan apa yang ada di dalamnya. Mari kita pahami kandungannya. Demikian dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan saudara-saudaraku dimanapun berada. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.